Jadi ini masih eskalasinya terus berkembang ya, Pak Slamet Ginting, terutama tadi juga disebutkan negara-negara yang bergabung dalam BRICS ya. Brazil, kemudian juga ada RRC, kemudian ada South Africa juga, mereka juga memiliki, India juga punya nuklir ya Pak. Iya betul. Nah, mereka juga satu kesatuan dengan Rusia. Ini merupakan sebuah bentuk solidaritas nantinya ke depannya kalau memang akan terjadi penempatan pasukan NATO di Ukraina, apalagi mungkin Polandia sudah membuka diri mereka untuk para pengungsi Ukraina. Wah, ini akan lebih menarik nih ke depannya. Iya, betul. Baik, Pak Slamet Ginting. Saya ke Dr. Rian. Dari sisi fakta yang terjadi hari ini, konflik yang terjadi terus-menerus, kemudian juga mungkin ini lebih buruk lagi nih di Ukraina saat ini. Kita nggak tahu kondisi yang terbaru saat ini seperti apa. Dr. Rian melihatnya seperti apa konstelasi pengaruh dari Rusia dan Ukraina ini terhadap konstelasi di dunia, konstelasi politik atau misalkan militer atau ekonomi? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pertama kalau tadi mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh Bang Slamet Ginting ya, memang faktanya ini kan sebenarnya sesuatu konflik yang bukan baru ya. Jadi karena memang ini conditioning-nya sudah sangat lama ya, bahkan kalau kita hitung yang paling dekat mungkin saya kira di kisaran tahun 2014. Tadi mungkin saya agak sedikit motong dari sejarah yang tadi disampaikan, yang intinya pada saat itu kan rezim Ukraina yang pro Rusia itu digulingkan dan kemudian kita tahu Crimea itu kemudian dianeksasi gitu ya oleh Rusia, dan juga dukungan Rusia terhadap daerah yang ada di Donbas ya, yang Donetsk dan Luhansk itu. Nah, saya melihat sebenarnya ini adalah satu konflik yang ya, eskalasinya kalau kita boleh lihat ya memang sekarang ini semakin memburuk begitu ya, dengan satu catatan bahwa memang ini tidak lepas dari kepentingan yang kalau saya sebut ada di dua level gitu ya. Level pertama tentu antara Rusia sendiri dengan Ukraina, dan tadi saya kira sudah dijelaskan bahwa kalau bahasa sederhananya mungkin kira-kira Rusia tidak akan rela gitu ya, kira-kira Ukraina itu akan masuk ke dalam NATO atau bergabung dengan bahkan Uni Eropa gitu, atau lebih jauh lagi tentu kalau kita bicara NATO tentu bicara tentang Amerika begitu kan, sehingga halaman depan ya, kalau Ukraina itu kan dulu halaman depannya Rusia begitu ya, itu nanti sampai ke arah situ, maka ini tidak akan kondusif ya untuk Rusia itu sendiri. Nah, di level pertama ini kalau menurut saya memang di situ ada semacam pertaruhan ya tentang eksistensi daripada Rusia. Jadi kalau saya coba rumuskan secara sederhana, mungkin paling tidak ada 3 motif ya daripada Rusia hari ini di dalam melakukan apa yang mereka sebut sebagai operasi militer khusus gitu ya. Mereka nggak menyebutnya perang, tapi operasi militer khusus. Mungkin nanti Bang Slamet bisa memberikan gambaran lebih detail ya, bedanya nanti dengan perang. Ini kan retorikanya juga perlu juga nanti dianalisa begitu. Nah, pada level pertama itu adalah tentu tadi terkait dengan keinginan agar kemudian Crimea itu kemudian diakui sebagai bagian daripada wilayah Rusia hasil aneksasi tahun 2014. Kemudian yang kedua itu daerah yang katakanlah memerdekakan diri gitu ya, meskipun kita tahu di Donbas ya, Donbas itu di Ukraina Timur tadi ya, yang di Donetsk dan Luhansk itu juga menjadi negara yang merdeka, maksudnya dari Ukraina. Dan yang ketiga tadi ya, Rusia tidak ingin agar Ukraina ini masuk ke dalam orbit ya yang dilakukan di NATO maupun juga kemudian Uni Eropa, bahkan ke blok yang kita sebutlah blok Amerika gitu kira-kira begitu ya. Nah, 3 motif ini yang menurut saya nanti sebenarnya semacam memberikan konfirmasi kepada kita bahwa perang ini sebenarnya kalau bahasa saya mungkin tidak perang beneran, hanya sekedar untuk memberikan sebuah
apa namanya, katakanlah tadi apa namanya, pelajaran bisa, mungkin gertakan bisa, karena kan secara teknis sebenarnya kalau kita bandingkan kekuatan apa namanya antara Ukraina dan apa namanya Rusia itu jauh sekali gitu. Jadi kalau bahasa saya kan sampai ini kan sudah lebih dari 1 minggu. Pada hari pertama, hari Kamis itu tanggal 24, ketika saya apa namanya mendiskusikan ini di salah satu apa namanya channel, itu saya katakan ada pertanyaan begini, sampai kapan ini akan terjadi? Saya bilang akan sangat tergantung daripada tadi tuntutan dari Rusia tadi itu dipenuhi atau tidak. Kalau bahasa saya ya sedikit-sedikit aja, karena perang itu kan tetap tidak murah begitu ya. Semurah-murahnya perang tetap aja kemudian dia harus mengeluarkan biaya, dan Rusia tahu betul bahwa hari ini dia yang memegang bola itu. Karena kalau kita hitung-hitungan secara teknis, kalau yang mau diambil alih itu Ukraina secara keseluruhan, saya kira sangat mudah untuk melakukan perang secara apa namanya langsung begitu ya. Mungkin saya kira bisa kurang dari 1 pekan, tapi kan ini 1 pekan ini kayak kalau tanda kutip dicicil sedikit-sedikit, yang itu sambil melihat respon daripada Barat. Nah ini dalam konteks ini saya melihat level kedua tadi itu kita melihat bahwa tadi sudah disampaikan juga oleh Bang Slamet bahwa kita melihat justru reaksi daripada Amerika dan NATO kelihatannya sangat lambat, sangat retorik lah begitu, tidak ada tindakan apapun, sehingga ini nanti akan juga mengkonfirmasi bahwa kepentingan daripada perang yang sekarang ada ini sebenarnya hanya semacam untuk tadi memberikan keleluasaan kepada Rusia begitu ya, untuk tadi melakukan politik bergeningnya tadi itu. Dan sampai hari ini saya kira mereka masih tarik ulur ya. Tentu konsekuensinya lagi-lagi korbannya jelas itu sipil ya. Kita tentu sangat menyayangkan ya kondisi ini. Tapi inilah konsekuensi kalau menurut saya pada level kedua ini adalah tadi pertarungan antara tadi Rusia dengan apa namanya Amerika di satu sisi, di mana kemudian kita juga menarik untuk bisa mengetahui, kalau tadi ditanya konstelasi, Cina pun kemudian juga tidak menyebut ini sebagai invasi. Artinya bahwa memang ada semacam upaya untuk mengerem, karena nanti ada topik pembahasan yang lain, karena ada semacam konfirmasi jangan sampai Cina itu kemudian nanti semacam mengecam gitu. Karena apa? Karena nampaknya juga Cina terinspirasi dengan kemudian nanti Taiwan gitu ya. Jadi nanti kalau apa namanya dilakukan hal yang sama, karena pada saat yang sama itu ya ada beberapa sumber informasi yang mengkonfirmasi bahwa justru kemudian kekuatan militer Cina sedang dikerahkan di Taiwan pada saat yang sama. Artinya begini, kita melihat bahwa apa namanya konflik ini tidak lebih gitu ya dalam level kedua ini antara pertarungan Amerika dengan Rusia yang kita sudah sama-sama tahu bahwa dulu ketika di zaman Uni Soviet Amerika jelas leading, dan sampai saat ini Amerika juga berusaha untuk tetap membuat Rusia itu tidak berkutik, katakanlah tidak memiliki satu ruang gerak walaupun itu di tempatnya sendiri. Tadi saya kira menarik, Amerika jauh-jauh nggak sebenarnya dia modal tentara kan ada sekitar 5.000 yang kemudian ada di NATO yang ditempatkan di Eropa itu, tetapi sesungguhnya itu terlalu kecil kalau dibandingkan dengan kalau terjadi apa-apa maka anggota NATO yang ada di Eropa, khususnya yang di tengah maupun juga Eropa Barat, itu pasti akan kemudian lebih banyak cost-nya ya dibandingkan kemudian dari Amerika. Artinya saya melihat di sini konstelasi dunia itu menurut saya lebih kepada tadi tarik ulur kepentingan ya. Tadi sudah disinggung, sebenarnya kata kuncinya itu adalah kalau Rusia itu mendapatkan kata iya dari Biden jaminan bahwa apa namanya NATO tidak akan katakanlah menerima keberadaan daripada Ukraina, sebenarnya selesai. Yang Putin betul-betul ini kan itu apa garis bawah itu kan jaminan bukan NATO-nya ya, tapi Amerika, karena NATO ya Amerika itu sendiri kan. Kalau kita lihat secara real politik, sesungguhnya ini yang kemudian diminta, tapi kelihatannya Amerika masih tarik ulur gitu ya. Tarik ulurnya ini apakah kemudian akan diberikan apa namanya jaminan tersebut atau kemudian apa? Karena ini nanti menyangkut level ketiga kalau menurut saya, kepentingan Amerika sendiri dalam konteks tetap mengendalikan Eropa, karena kita tahu bahwa Eropa itu apa namanya
memiliki potensi yang besar untuk tetap tadi katakanlah bandel dengan Amerika begitu ya, khususnya mungkin kalau kita sebut ya paling tidak ada 3 negara. Di situ ada Inggris, di situ kemudian nanti ada Perancis, dan yang nanti saya ingin garis bawahi, nanti mungkin kita akan diskusikan dikit tentang Jerman. Sehingga ini yang nanti akan terkait dengan persoalan energi yang kemudian itu terkait dengan bagaimana supply gas dari Rusia ke Eropa. Nah, pada konteks inilah saya kira Kang Karta, saya melihat secara umum, sehingga yang kita prihatin tentu saja ya jangan sampai ini umat Islam jadi latah gitu ya, yang satu pegang Rusia, yang satu pegang Ukraina gitu kan, sehingga akhirnya yang terjadi kita juga jadi sendiri kan di media sosial kan sudah terjadi itu blocking yang masing-masing, sementara kemudian mereka sebenarnya mohon maaf tidak mengetahui apa sebenarnya yang terjadi itu, tapi karena tadi ini Putin ini melawan Barat begitu ya, Barat itu kemudian jahat begitu ya, padahal kita tahu juga Rusia track recordnya secara internasional juga saya kira bermasalah, misalnya kayak kasus Suriah, berapa banyak kemudian dukungan Rusia yang sangat-sangat istilahnya merugikan ya kaum muslimin, karena kemudian mereka mendukung rezim Bashar Assad sampai hari ini, dan pembantaian terhadap kaum muslimin juga tidak kalah kejamnya begitu. Jadi saya kira disinilah mungkin political game ya, permainan politik yang kemudian ada ini mesti kemudian difahami, sehingga umat Islam kalau dulu kita mengenal adanya ketika Romawi dengan Persia itu kemudian bertikai begitu ya, dan umat Islam kemudian menjagoi itu kira-kira ahlul kitab, dalam hal ini adalah Romawi, itu menurut saya tidak serta-merta bahwa itu menjadi justifikasi kita untuk ini kayaknya harus belain yang salah satu apakah Rusia atau Ukraina, tidak. Tapi saya lebih melihat bahwa ini kita harus perhatikan umat Islam jangan kemudian terjebak ke dalam kubu-kubuan tadi, dan sebenarnya tadi apa yang harusnya kemudian dilakukan umat Islam dalam konteks kasus ini. Saya kira itu mungkin Kang Karta untuk awal. Jadi ini. Brian, kalau secara masyarakat awam, masyarakat umum, mungkin juga diperdalam dengan satu saja referensi tentang bagaimana dulu Uni Soviet lah kita sebut, bukan Rusia, dengan Amerika melakukan disebut perjanjian namanya DTNT atau era DTNT. Ya. Berjumpa antara Presiden Gorbachev dengan John F. Kennedy pada saat itu di Eropa. Nah, kenapa kalau kita berbicara secara awam sajalah, mending DTNT aja lah dipilih gitu. Ya sama-sama dibagi 2 gitu, nama Crimea buat Rusia, nanti Ukraina sebelah barat buat Amerika dan sekutunya, kan selesai urusan. Apa yang sebenarnya membuat mereka itu kok greedy itu, rakus sekali dengan apapun yang ada di hadapan mereka? Ya, ini nanti mungkin bisa dijelaskan oleh ada ini Ustadz Budi Mulyana ya. Tapi poinnya adalah menurut saya konstelasi yang ada hari ini itu memang kan setelah politik perang dingin itu kan sebenarnya memang Amerika itu kan tentu ingin mempertahankan. Ini kan mereka baru kalau bahasa saya kemarin itu ini baru dapat nikmatnya ini berkuasa mulai dari sejak 45 sampai kemudian runtuhnya Soviet tahun 91, terus ke sini ini kan Amerika boleh dibilang tidak ada lawan begitu. Nah, artinya apa? Saya melihat konstelasi internasional dalam pengertian bahwa negara yang adidaya itu saat inilah yang kemudian menentukan gitu. Tentu Amerika tidak akan mau karena posisi tawar Rusia sangat-sangat rendah sekarang ini, sehingga ya kalau saya bisa bahasa sederhananya, kalau saya bisa menentukan kenapa saya mesti bagi ke yang lain, kan begitu kira-kira. Jadi poinnya saya kira justru di situ, sehingga titik inilah yang mungkin menurut saya harus difahami agar jangan sampai kita misalnya salah satu perdebatannya kan nanti kepada hak veto kan. Orang kemudian mengatakan bahwa ya kalau semuanya yang tadi berkonflik bisa memveto kan tidak ada ujung pangkal. Karena kemudian nanti kalau apapun resolusi PBB diveto sama Rusia kan apa yang terjadi tetap aja blunder kalau menurut saya gitu. Ini bahasa awamnya kan justru jadi masalah itu ada satu rezim, ada satu konstelasi internasional terutama pasca Perang Dunia Kedua karena mereka pemenang perang pada saat itu yang kemudian harus difahami sebagai sebuah konstelasi yang sebenarnya justru malah tidak menguntungkan dalam konteks tertentu kepada umat Islam itu sendiri dan secara umum juga kepada dunia dalam konteks bahwa
akhirnya yang rakus ya akan tetap berkuasa begitu. Jadi itu yang ada, dan itu direpresentasikan dengan Amerika. Saya kira dengan runtuhnya Uni Soviet, dia tidak memiliki lawan, tetapi kemudian yang lain juga tidak merasa kebagian cukup kan gitu. Gitu. Jadi saya kira intinya itu mungkin bahasa sederhananya kira-kira. Enggak, Pak. Siap, Dr. Rian. Baik, saya ke Ustaz Budi Mulyana.